Karena Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang menolong dalam segala hal. Saya jemput semua bisa bangkit berdiri. Biar kita mau merenungkan kebaikan Tuhan sore ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji. Kami bersyukur buat kasih setiamu di hidup kami. Ini kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami merindukan Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tanam bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kami buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Memenuhi setiap hari. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Semua bisa bertelut di kaki Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Engkau, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami di hadirat-Mu. Kami bawa setiap pribadi kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami membutuhkan Engkau Yesus. Kami merindukan Engkau. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Urapi kami Bapa. Terima kasih. Kami rindukan Engkau Roh Kudus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima
Kudus, ini kami di hadirat-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Semua bisa bangkit berdiri. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkan
Biar kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sore ini. Kita terus merindukan kebenaran firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan kita dikuatkan, dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya Yesus. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang menang, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Saya jemput bisa bangkit berdiri. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang menang, Yesus namanya. terima kasih Bapa di surga untuk nama Yesus yang selalu menang di atas segala pertempuran apapun. Untuk nama Yesus yang menjamin setiap anak-anaknya bahwa di dalam nama Yesus segala persoalan akan bertekuk lutut. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit akan dihancurkan, dan di dalam nama Yesus segala kuasa akan ditaklukkan. Kami berterima kasih di sore hari ini Tuhan. Kami semua boleh ada di tempat ini, memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan pemulihan. Kami rindu akan jamahan Tuhan. Karena Tuhan lebih dari oksigen yang kami hirup. Engkau lebih dari segala sesuatu yang kami inginkan. Karena segala sesuatu bermula dari Engkau dan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Sore ini Tuhan, di tempat ini, kami bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Berkat-Mu untuk setiap kami Tuhan. Jamah hati, jiwa, roh, pikiran kami, agar semuanya kudus bagi Tuhan dan layak ditaburi oleh firman Tuhan.
hamba yang menyampaikan firman-Mu. Manusia berdosa, Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan. Di dalam nama Yesus, Allah sumber hidup, kami siap menerima firman Tuhan. Semua katakan, amin. Silakan duduk Bapak Mama sekalian. Shalom. Shalom. Ya, mungkin karena hujan jadi banyak yang terkendala. Saya juga tadi terkendala karena hujan, ya. Karena di Sekolah Lentera ada festival hari ini dibuka. Jadi ketua komite harus hadir. Acara kami rencana 2:30 mulai, tapi molor sampai jam 4. Jadi pulang dari sana sudah turun di bawah, ganti baju di basement, naik ke atas. Ya, ini tantangan hujan berkat ya di tengah tahun begini. Tuhan kasih kita berkat. Terima kasih Bapak dan Mama Gembala buat kesempatan hari ini kami diberikan waktu berbagi kebenaran firman Tuhan dengan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Sekarang 5:30. Saya mungkin paling lama 15 menit, nanti 5:45 mungkin selesai. Bapak Mama sekalian, tema khotbah hari ini, tema renungan kita adalah tentang habitat. Ya. Mungkin Bapak Mama sudah pernah dengar kok, apa itu habitat. Yang pernah di SMA dulu, bahkan SMP sudah tahu, mungkin sudah pernah pelajari. Habitat itu istilah. Dalam ilmu-ilmu biologi, itu adalah ruang lingkup kehidupan. Apakah itu satwa liar, binatang hutan, atau manusia, atau apapun. Karena segala yang hidup itu punya yang namanya habitat, ya, tempat dia hidup, lahir, bertumbuh, berkembang, besar di situ. Bahkan dia menguasai ruang hidup di situ. Ya. Jadi kalau Bapak Mama temukan singa di hutan, ya memang habitatnya di hutan. Karena di hutan dia bisa mencari rusa, dia bisa mencari babi hutan, ya, mencari segala sesuatu yang bisa mendukung kehidupannya. Kita tidak mungkin mendapatkan itu di wilayah perkotaan, betul? Karena di kota tidak ada kijang, tidak ada babi hutan, macam-macam ya, yang ada manusia. Kalau dia turun ke kota, maka kita bisa dimangsa sama singa, ya. Jadi segala yang hidup ini punya yang namanya habitat atau ruang lingkup kehidupannya. Nah, di dalam habitat itu sendiri juga terjadi kompetisi, ya, terjadi persaingan. Oleh karena itu, kalau Bapak Mama pernah dengar siapa yang kuat itu yang menang, itu hukum rimba. Itu bagian dari habitat, ya. Siapa yang mampu beradaptasi dengan perubahan habitat, siapa yang mampu memanfaatkan sumber daya yang sekecil apapun, maka dialah yang bisa bertahan hidup. Yang lain akan mati. Itulah pertarungan yang terjadi di dunia alam, di habitat alam. Dan tentu hal ini akan menginspirasi kita hari ini, ya. Kita akan baca tentang firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 15. Kitab Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Sudah, saya baca, sama-sama kita baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ada amin? Ya. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Tadi pengantar tentang habitat kita sudah paham. Habitat kita punya ruang hidup. Firman ini mengingatkan kita, ya, sekalipun kita manusia lahir di bumi, berproses tumbuh kembang di bumi, sampai Tuhan memanggil kita,
Tetapi sesungguhnya habitat kita bukan di bumi. Kita hanya sementara tinggal di bumi, tempat persinggahan sementara. Karena setiap kita adalah orang-orang panggilan Tuhan yang dikhususkan Tuhan untuk sebuah tujuan kekekalan. Oleh karena itu, kehidupan kita yang sementara ini ya ibarat ladang pertempuran sesaat. Ibarat kita berlatih bagaimana kita hidup sesudah kehidupan lahiriah ini. Dan itu harus mendorong kita untuk terus menyadari ya bahwa setiap kita ini adalah manusia yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan kehendaki untuk hadir di bumi ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dan oleh karena itu, sebagai manusia ya yang diharapkan hidup dalam kultur, dalam budaya atau regulasinya Tuhan, ya yang tadi saya katakan habitat itu, maka paling tidak kita harus punya dua hal penting. Ya, yang pertama, kita harus tertanam di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, hanya dengan tertanam di dalam Tuhan, ya, maka kita bisa bertumbuh. Bertumbuh, berbunga menghasilkan keindahan, berbuah menghasilkan manfaat. Ya. Kalau saudara pernah dengar, dulu pernah saya sampaikan di sini, ya, pohon pisang, sekalipun ditebang berulang-ulang, ya, selama dia belum berbuah, dia akan bertunas lagi. Mungkin Bapak Mama pernah mengamati itu. Sampai selesai dia berbuah, kita tebang sudah, selamanya dia mati. Kenapa? Fitrahnya untuk menghasilkan buah. Tujuan hidupnya untuk menghasilkan buah. Selama dia belum menghasilkan buah itu, maka dia tidak akan mati. Kecuali kita cabut sampai akar-akarnya. Tapi kalau cuma tebang atasnya, tunasnya akan muncul kembali. Karena tujuan, targetnya belum terjadi dalam hidupnya. Ya. Nah, sama dengan kita sebagai manusia, ya. Kita tidak mudah menghadapi kehidupan ini. Banyak persoalan yang menyambut, menyertai, mengikuti, ya, menghadang. Tetapi hanya dengan kita tertanam, berakar kuat di dalam Tuhan, memungkinkan kita untuk kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Ada amin? Tanpa Tuhan, impossible, saudara. Ya, kita harus meningkatkan ya kedalaman kita untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Dan itu hanya bisa kita lakukan ya dengan kita memberikan waktu yang lebih banyak. Salah satunya kita saat ini kita berdoa di tempat ini, ya, kita beribadah memuji nama Tuhan. Hanya mereka yang tertanam lebih dalam yang akan bisa bertumbuh lebih tinggi. Ada amin? Ya, saudara lihat setahun yang lalu ketika seroja, ya, Bapak Mama mungkin lihat pohon jati di mana-mana tumbang. Padahal pohon jati itu kualitas kayunya itu bagus, mahal. Tetapi walaupun dia mahal dan dia punya branded di pasar, punya merek yang cukup baik ya karena dia kuat, tetapi terhadap angin seroja dia tidak tahan. Ya, saya ke Bipolo ada salah satu kawasan hutan, kami evaluasi kerusakannya, saudara, belasan ribu pohon jati yang diameternya itu sudah di atas 50 cm. Itu satu pohon kurang lebih sekitar 8 sampai 10 juta harganya. Dan itu belasan ribu yang tumbang begitu saja. Ya. Nilai kerugian negara berapa banyak? Karena itu di kawasan hutan negara. Hanya karena angin seroja yang berlalu sesaat. Tetapi saudara bisa bandingkan dengan pohon asam. Sangat jarang saudara temui dia tumbang. Dan pada saat seroja pun sangat jarang. Saya tidak pernah lihat asam yang tumbang. Dia kokoh. Sekalipun tajuknya besar, tinggi, ya, tapi
Kalau tinggi, besar, dan lebar tajuknya, itu medan gesekannya lebih besar, saudara. Lebih besar dibandingkan jati, itu kan gugur daun. Daunnya gugur, tingkat cabang-cabang ranting, daya dorong anginnya lebih kecil. Tetapi dia yang banyak tumbang. Dibandingkan asam, sepanjang tahun dia berdaun. Potensi gesekan anginnya jauh lebih besar ketika seroja. Tetapi dia jauh lebih kuat. Kenapa? Itu ada pada akarnya, saudara. Ya. Akar yang kuat ya akan memungkinkan dia tetap kokoh sekalipun badai itu datang. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, ya, lebih dalam dan lebih dalam lagi berakar di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan, yang tetap teguh dan tetap kuat apapun yang datang. Karena kita punya keyakinan, kita berdiri di atas batu karang, ya. Kita tertanam di dalam bait Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga perlindungan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan akan selalu ada untuk kita. Ada amin? Oleh karena itu, saudara, kita harus berakar lebih dalam.
mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Ketika kami tinggal di habitat yang penuh dengan pengaruh kejahatan, kami akan gampang terbabit dengan pengaruh kejahatan dan tidak menjadi berkat. Tapi ketika kami ada pada saat kami berada dalam ruang lingkup habitat kerjanya Roh Kudus, hidup kami jadi berkat. Kami diberkati. Karena kami punya koneksi hubungan yang intim akrab dengan Tuhan. Di luar dari habitat kerjanya Roh Kudus, kami tidak punya koneksi, tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu kalau saudara merindukannya, mari angkat tanganmu. Sekali lagi angkat tanganmu dengan hati yang tulus, lurus di hadapan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapa di sorga, kami semua rindu punya hubungan akrab dan baik dengan Engkau. Dan itu ditentukan ketika kami ada dalam ruang lingkup kekuasaan Roh Kudus, di mana kerja dari Roh Kudus di sana. Kami ada dalam habitat itu. Maka roh itu akan mempengaruhi tubuh jiwa roh kami sendiri. Dan roh itu yang membuat hubungan kami dengan Tuhan menjadi terkoneksi, terhubung. Kami rindu Tuhan supaya kami ada dalam ruang lingkup itu. Kami rindu Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus. Kami rindu Tuhan supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Sebab jikalau kami dibimbing dan dituntun oleh roh dunia ini, kami akan jauh dari Tuhan. Kami tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kami tidak terkoneksi dengan Tuhan. Tolong kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemuda, pemudi, aktivis gereja, pemusik, singer, song leader, bagian multimedia, bagian sound, aser, kolektan, dan semua pengkhotbah. Tuhan tolong supaya kami hidup di dalam habitat kerjanya Roh Kudus. Supaya kami menghasilkan buah oleh kerja Roh Kudus. Kami menghasilkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Karena hanya kerja Roh Kudus di dalam hidup kami yang menyenangkan Tuhan. Ini kami semua Tuhan, kami rindu. Hamba berdoa sebagai imam kadim dan abdi Allah, meminta kepadamu Bapa di dalam Kristus Yesus, pembaptis dengan roh. Mari baptis dan penuhi kami dengan Roh Kudus. Tuntun kami di sisa hidup kami yang kami tidak tahu tinggal berapa lama di atas bumi ini. Dan kami mau, kami ada dalam habitatnya kerja Roh Kudus, lingkungannya Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Berkati dia dalam pekerjaannya, dalam pelayanan rumah tangga dan anak-anaknya. Berkati kami semua. Masih sisa hari esok Tuhan, biar kami berkumpul untuk dengar firman Allah dalam memperingati hari pencurahan Roh Kudus.
Sebelum pulang, mari angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah yang Bapa, pencipta langit dan bumi, dari Kristus Yesus Sang Juru Selamat kita, oleh persekutuan Roh Kudus, mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, sampai Maranatha Tuhan Yesus jemput para salehnya. Adapun seluruh berkat ini diterima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.